Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Mujahidin, yang kami hormati segenap panitia kajian pengajian rutin, serta para hadirin, para rawuh, bapak ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga dirahmati, semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama, marilah kita bersyukur pada Allah dapat bermuajah di majelis yang mulia ini dalam rangka sholat berjamaah, silaturahim, thalabul ilmi. Semoga Allah meridhai amalan kita dan menjadikan sebagai sarana mendapatkan takdir yang baik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Mugi-mugi sinten mawon sing rawuh wonten mriki majelis, berangkat awake krekes-krekes, dengkule cenut-cenut, sirahe cekot-cekot, wetenge slendep-slendep, disembuhkan oleh Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru sakoman. Sinten mawon sing berangkat ngaji campur kepikiran utang, mudah-mudahan segera diberi rezeki untuk mendapat dan dapat membayar lunas hutangnya. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Sinten mawon sing rawuh wonten mriki majelis pikiran urusan dereng mari-mari, anak mbules, tangga ruwet, mudah-mudahan segala persoalannya diberikan jalan keluar oleh Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita menambah cinta kita kepada beliau, sehingga kita bisa bersama dengan beliau nanti dibimbing menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta ma'a man ahbabta, kalian akan bersama dengan yang kalian cintai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hadirin bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah kesempatan kali ini sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, yakni jebakan langit. Niki ilmu kelas dukuri, nek gak kanca plek mboten kula kandhani. Dalil-dalilnya bisa panjenengan lihat ada dalam kitab Ada Wadawa. Rumus besar hidup ini, sebagaimana buku yang panjenengan pernah miliki, rumus kehidupan, itu ada 7. Kalau diringkas bisa jadi 2. Rumus pertama, siapapun yang hidupnya baik, yang hidupnya dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, pasti Allah berikan atas mereka penghidupan yang baik pula. Surat An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ngoten nggih Ustaz Jalani. Barang siapa yang beramal soleh sedang dia beriman, laki-laki atau perempuan, Allah akan memberikan atas mereka penghidupan yang baik. Pasti itu. Wong namine rumus. Kalau tidak sekarang, nanti, tapi pasti. Ajal talahu fil ajil
wa takhartu fil ajil. Di dunia dia dapat, di akhirat adalah balasan yang sebenarnya. Kalau nggak ada konco dolen tapi umurnya 4 tahun di atas saya, kira-kira seumur jenengan. Kayak cilik niku amalane adzan rutin 5 waktu. Tapi nek mari adzan saderenge qomat mesti ngantuk. Wow, ngantuk ekstrim ngantuke. Sampai sebelah itu kadang-kadang melok gecok ini, saling ini. Tapi sekali saya ngeblak wong tegen kok. Tegen pisan. Termasuk nek adzan Jumat nggih ngoten. Tapi suatu saat karena di Kembang Sri niku enten pabrik. Dekne kebutuhan wis mulai akeh mlebet pabrik. Ibuke sadean ngajengi pabrik. Lah niku nek wayah istirahat ibu ini kotel. Akhirnya diomongi, "Spin, ewang ngono aku ae lho, Pin. Marung iki butuh wong." Tidak mempertimbangkan pendapatane pinten wis pokoke melok ae. Ngewangi ibu. Nah, alhasil apa balasannya dari Allah? Ini dia punya 2 amalan. Pertama, pancen adzan rutin 5 waktu niku rada terganggu gara-gara nang pabrik. Kepingin balik iso adzan meneh. Sing nomor kali niki bakti pada orang tua. Balasannya apa? Hari ini Bapak Ibu, dheweke niku gara-gara sering ngeterno ibuke nang pasar, dijaluki tolong pisan ambek tanggane sing sadean daging. Nah, dikengen kulaan, dikengen ngeterno pesenan, akhirnya apal nek kulaan nduk kene regane sakmene, nek ngeterno pelanggane ABCD pun apa. Sebenarnya yang akan diwarisi usaha ini anaknya, tapi anak itu yang sadean daging niku sedo. Jadi akhirnya sing nerusi usaha daging niki nggih kanca kula niku. Panjenengan semerep bathine wong dodol daging rata-rata sak kilo niku 10.000. Enten bakul daging mriki. Aja gak ngaku lho nggih. Padahal teng Wonosari niku enten warung sate situk ae. Itu sudah pesen antara sepine niku 40 kilo, ramine 75 kilo. Berarti warung situ aja sudah memberi hasil 750.000. Balasan dari Allah. Ini wis rumus. Makanya sampean mengapi-api ngene iki wis insyaallah mesti makmur dunia akhirat. Ini amin berarti pengharapan turun kejadian. Nek wis kejadian niku alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nomor kali rumus besar kehidupan ini. Kalau ada orang yang berbuat dosa, pasti diruwet oleh Allah sepanjang dia belum bertobat. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'annya surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Siapa yang pernah berpaling dari kehidupan, berpaling dari peringatanku kata Allah, di kehidupan ini dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, dikatakan ini dosa malah dia lakukan, apa yang terjadi? Allah akan membuat hidupnya sempit. Nek Allah sing menyempitkan, ahli ekonomi yang mana bisa membuat ekonominya longgar? Kalau Allah sudah menyempitkan kesehatannya, profesor, dokter yang mana yang bisa membereskan? Tidak bisa. Hadirin para rawuh, di Gedek itu ada kisah ini disampaikan ke saya oleh pengasuh. Kisaran tahunnya 70-an. Anak-anak panti mendapat bantuan berupa kambing 9 ekor. Entah karena apa sebabnya, pokoknya mbak panti mangkel, gak senang mbak panti. Sore kambing itu dikirim oleh dinas sosial, subuh semua kambing mati, perutnya sobek, diceluriti. Kalau binatang buas sesuatu mungkin wong Gedek ono binatang buas cap opo nggih. Mboten mungkin. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya semua organnya bocor. Jantungnya bocor, parunya bocor, livernya sirosis. Pokoknya semuanya
dibocori oleh Allah, persis seperti amalannya yang dulu. Nah, hadirin, ini rumus besar, tidak mungkin meleset, sudah pasti seperti itu. Makanya kalau ada uang datang konsultasi tentang rumus langit, begitu kehidupannya kok ruwet, kalau tarik mundur 1 tahun. Kenapa tarik mundur 1 tahun? Takdir itu kan ada 3. Pertama, takdir azali yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, takdir asnani, itu dicatat dan diturunkan oleh Allah ke langit dunia. Itu setiap tahun di bulan Ramadan. Dan nanti ada takdir yang namanya takdir yaumi, diturunkan oleh Allah setiap hari. Nah, amalan kita yang kemarin bisa mempengaruhi takdir kita hari ini. Lah, ngaten niku. Makanya ini amalan kehidupannya 1 tahun ini itu dipengaruhi oleh amalannya 1 tahun yang kemarin. Kalau 1 tahun belum ketemu, ditarik 5 tahun. Terus begitu. Niku rumus. Tapi para rawuh, ini yang saya sampaikan. Pak Mak itu seru aja nih rumus iki, tapi nek teko wonge tambah hafal ngene. Soalnya sapa gedek nggih. Nah, ada amalan bukan dosa. Amalan ini, perbuatan ini bukan dosa, tapi pelakunya iso ruwet uripe. Dan ini bisa saja menjangkiti orang-orang baik, wong sapa masjid, amalan ya wis apik, tapi sik ruwet. Padahal gak nglakoni dosa, kena ketabrak rumus sing endi? Nah, ini namanya kena jebakan langit. Cuman waktu ini karep 7 menit nih. Ya lumayan lah situ-situ nggih. Ada beberapa jebakan langit, tapi saya sampaikan yang pertama. Nek enten tiyang tangine kawanen. Niku dalam bahasa Inggris disebut krinan. Nek bahasa Jermane karipan. Niku. Kenapa? Uang sing tangine kawanen lolos dari waktu subuhnya, apalagi lolos waktu duhanya. Dia melewatkan 3 hal baik. Pertama, kata Rasulullah, ketika seseorang tidur, setan mengikat di lehernya dengan ikatan ghaib, berupa ikatan kesengsaraan. Jika dia bangun, lalu kemudian membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, maka 1 ikatan setan terpotong. Masih ada 2. Kalau dia kemudian melanjutkan melakukan wudhu, maka 2 ikatan setan terpotong. Dan kalau dia melanjutkan minimal 2 rakaat, ya 2 rakaat salat malam, maka 3 ikatan setan terpotong. Allah hadiahkan dia di hari itu senang, ceria, bahagia. Tapi nek enten tiang lewat waktu subuhnya, berarti dia kalungan setan 3 kalung setiap hari. Dan kalau itu dilakukan selama 1 tahun, berarti 365 ping 3. Sampeyan ping dhewe Cak Sutro nggih. Niku sing pertama, sebab kenapa orang yang bangun kesiangan, sing krinan niku wau uripe dadi ruwet. Sebab dia dikalungi kalung kesengsaraan oleh setan. Makanya mboten saged, mboten ruwet. Wong iki lho apik, kanciki lho kancaku, gak tau nglakoni sing aneh-aneh. Wong iku kancaku dolen, tapi uripe kok ruwet padahal sapa masjid. Nah niki. Sapa masjidnya mungkin maghrib nggih, subuhne bablas. Pertama, yang kedua, di waktu sebelum subuh itu ada waktu istimewa, dimana kalau ada orang yang mau beristighfar sebelum subuh, maka Allah hadiahkan solusi dari langit, 2 kelimpahan rezeki, 3 anak yang solih-solih. Dasar hukumnya surat 3 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sabirina was-shadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka itu orang yang ahli memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Lah sahur niku sak derenge subuh napa sak mantune subuh? Sak derenge. Nek sak mantune subuh sarapan ya. Sahur mesti sak derenge subuh.
Maka orang yang beristighfar di waktu sahur dengan istighfar yang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dihadiahkan oleh Allah surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaihim midrara. Allah turunkan rahmat dari langit. Allah turunkan solusi. Apa masalahmu? Sebesar apapun masalahmu, kalau pertolongan Allah datang, lebih besar pertolongannya daripada masalahnya, bubar masalahnya. Bahkan kalau seandainya masalah itu sampai masuk dalam kehidupan panjenengan, seperti masuknya kesulitan itu ke dalam lubangnya biawak, maka kemudahan yang datang dari Allah itu mengejarnya sampai kemudian kesulitan itu keluar. Ndek kayak ngaten. Wa yursil sama alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah tambahkan atas mereka amwal. Biasanya redaksi-redaksi pemberian itu bentuknya rezeki, tapi kali ini ketika berkaitan dengan istighfar itu disebut secara vulgar oleh Allah amwal itu harta itu duit. Sing sampe dolek ini benteng Pancasila nih ini sing sampe dolek di pabrik-pabrik ini sampai newangi kemeringet kadang-kadang budal kisuun mulai ini kebengen ya ngenten niku. Dan kalau ada orang yang melewatkan waktu sahur tanpa dia membaca istighfar, ya wis mesti ae solusine niku wis ide tapi gak tercapai. Nah, yang ketiga, orang itu kalau melewatkan waktu paginya, kata Rasulullah, berpagi-pagilah kalian dalam mencari rezeki, karena di pagi hari itu ada barokah. Berarti kalau ada orang kok tangine kawanan, iku nek jarene wong gedhek, rezekine jojok PT. Soalnya apa? Kedisian PT ya syukur wae. PT wis ndelek pangan ya, PT wis ndelek pangan, wis eker-eker wonge sik durung melek. Jadi barokah niku dijojok PT. Wonge tuwas umek tok, ya tulisane pancen wonten. Pemasukan sekian, pengeluaran sekian, tabungan tersisa sekian. Tapinya, lah napa tapinya? Tapinya realitanya gitu terus endi kok gak nyekeli, buktine endi. Lah ini Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, satu dari setidaknya 9 jebakan langit yang akan selalu kita hadirkan untuk menjadi solusi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang terkena jebakan langit. Ini yang pertama. Nanti yang kedua ada nadar, ada sumpah dan seterusnya. Saya harap mudah-mudahan menjadi manfaat. Saya akhirkan karena pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami, tapi pembicara yang bijak itu harus berhenti pada waktu yang tepat. Ini sudah pas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.